ada 8 pertukaran besar yang terjadi di kayu salib itu. Yang pertama itu hukuman ditukar dengan penebusan. Yang kita sudah baca dalam Kolose 2 ayat 14. Tadinya kita yang harus dihukum. Tadinya kita yang harus menerima ganjaran itu. Tetapi Tuhan melakukan pertukaran di kayu salib. Dia yang menggantikan kita di posisi itu. Dia menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Pertukaran yang kedua, yaitu penyakit ditukar dengan kesembuhan lewat kematian Yesus di kayu salib. Ada ayatnya, nah ini kita mulai ya. Duluan, Matius 8 ayat 17. Kalau udah jadi yang menanggung kelemahan dan penyakit kita adalah Yesus. Terjadi pertukaran itu di kayu salib. Terjadi pertukaran. Jadi jangan lagi kita kalau ada rasa sakit, kita merasa terintimidasi dengan sakit itu. Kita jangan terintimidasi dengan penyakit itu. Kadang kan kita udah sakit, gak berdaya, akhirnya terlalu fokus di sakit itu. Padahal sebenarnya itu sudah dilakukan pertukaran di kayu salib. Jadi lebih baik kita terfokus kepada Sang Penyembuh itu, yaitu Yesus Kristus. Kadang kita terlalu berusaha dengan kepintaran kita sendiri. Kadang kita terlalu terbuai dengan kondisi kita waktu itu. Sakit, aduh lemas, gini, mengeluh, ada aja alasan-alasan. Tetapi kita lupa untuk kita mengingat Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, pertukaran yang ketiga yaitu dari bersalah menjadi dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Tadinya kita penuh kesalahan. Lagu sejauh timur dari barat. Kan itu pengakuan kita. Ada pelanggaran-pelanggaran kita. Ada kesalahan-kesalahan kita. Tetapi itu Tuhan tukar di kayu salib. Tadinya kita bersalah menjadi dibenarkan karena Dia. Karena Tuhan Yesus. Nilai ini yang harus kita ingat, kita peringati setiap kita memperingati hari raya atau kematian Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar peringatan tahunan, tetapi kita tidak mengerti makna dari semua itu. Jadi kematian Yesus di kayu salib, yang tadinya kita penuh kesalahan, layak dihukum. Kita dibenarkan. Dalam posisi dibenarkan saat ini, apakah aman-aman saja? Iblis juga tidak tinggal diam. Karena memang dia pendakwa. Kadang di pikiran kita begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mendakwa kita, menjudge kita. Lu begini. Dia mau mempengaruhi pikiran kita. Dia mau mempengaruhi pikiran kita supaya ya kita jadi lemah. Kita jadi lemah dan kita jadi jauh dari Tuhan. Iblis itu, tugasnya itu, mendakwa. Tadinya kita anteng-anteng aja, masuk pikiran itu. Lu begini, ya memang udah begitu tujuannya iblis. Dari pikiran kita. Kadang kita udah bikin kesalahan ya, misalkan dalam rumah tangga, dalam pergaulan. Kita minta maaf, masalah udah beres nih. Tapi kan kadang ada momen-momen tertentu masih nyangkut lagi ini di pikiran. Nah, iblis itu main. Lu salah lu begini lu. Malah lebih parah. Lu sebenarnya benar lu. Ngapain lu mengaku salah? Lawan, hajar. Waduh, ini yang repot. Yang bahaya. Nah, saya sendiri dakwah-dakwah begini berlaku juga. Saya belajar, berlatih. Poin yang keempat. Maut ditukar dengan hidup. Nah, ini udah sering kita dengar ayat nih. Roma 6 ayat 23.
Upah dosa adalah maut. Karena kita layak dihukum. Adam dan Hawa waktu melakukan dosa, Tuhan bilang kan mati. Tetapi memang bukan mati langsung tek seketika itu. Tapi pada waktu itulah umur mulai dihitung. Tetap ada konsekuensi. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi karena kasih karunia juga Tuhan nggak mau menelantarkan mereka. Tuhan masih pelihara mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Upah dosa, Tuhan tukar di kayu salib. Kita menjadi hidup. Ini yang penting. Sehingga di Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ini harus kita ingat dan harus kita pegang terus. Jadi ini dalam kehidupan praktis ya sehari-hari. Kalau kita lupa ini, aku pribadi ini yang bisa nonjol terus. Di mana aja, nah kadang ya di perjalanan, di pertemanan. Kadang nah ya namanya kita ego ya, masih daging, maunya menonjol terus. Tapi ketika kita mengingat, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Terjadi pertukaran di kayu salib. Jadi hendaklah kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ya mari kita menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Gampang? Saya bilang enggak. Tetap butuh proses. Butuh proses. Kadang kita diproses bukan orang-orang yang jauh, orang-orang yang terdekat kadang yang memproses kita. Tetapi kembali lagi dengan mindset kita. Kalau kita tidak mau terima itu, ya ego kita terus yang nongol, yang menonjol. Tetapi ketika kita punya mindset yang berbeda, kita ingat, oh ada Tuhan. Ternyata harus Tuhan yang diutamakan lagi, bukan ego kita. Maka hidup ini, damai kan sebenarnya bukan tergantung dari luar. Kedamaian itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Sekacau apapun situasi di lingkungan sekitar kita, tetapi ketika kita bisa menguasai hidup kita, ketika Yesus ada hadir dalam kehidupan kita, kita ciptakan damai itu sendiri. Amin. Jadi bukan karena tergantung di luar. Dan poin yang berikutnya, nah ini nih, poin yang kelima. Miskin, Tuhan ganti menjadi kaya. Udah sering kita dengar, benar nggak nih? 2 Korintus 8 ayat 9. Itu ya, pertukaran yang kelima, yang tadinya kita miskin, Tuhan kaya, Tuhan rela tinggalkan tahtanya itu, jadi miskin, agar kita menjadi kaya. Kaya ini kalau soal materi pasti Tuhan berkati. Tetapi kaya di sini luas pengertiannya. Alangkah kita kurang tepat, alangkah kita keliru kalau kita terlalu mengutamakan kaya itu berupa finansial. Tuhan mau kita juga kaya dengan nilai-nilai firman Tuhan. Untuk apa kita kaya? Firman Tuhan bilang, untuk apa kita memiliki seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Tuhan mau kita kaya dengan nilai firman Tuhan. Apa itu? Tuhan mau kita kaya dengan damai sejahtera tadi. Tuhan mau kita kaya dengan sukacita. Tuhan mau kita kaya dengan penuh ucapan syukur. Ini yang Tuhan mau. Saya pernah bilang, mengucap syukurlah selalu sampai kita lupa bagaimana mengucapkan kata-kata untuk mengeluh. Mengucap syukur selalu. Dan ini butuh proses, tetapi harus kita jalani. Ketika kita kaya dengan nilai-nilai firman Tuhan, soal materi, Tuhan bilang itu bonus. Dan pasti
sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena Tuhan memberkati orang itu tidak seragam, sesuai dengan kapasitas hati masing-masing. Karena Tuhan juga tidak mau Dia memberkati kita berlimpah-limpah, tetapi berkat itu yang membuat kita jadi binasa. Amin. Jadi jangan membandingkan berkat yang orang terima dengan berkat yang kita terima. Sudah ada porsinya masing-masing. Amin. Tinggal di mana kita ada rasa ucapan syukur di sana. Soal waktu saja, kalau Tuhan bilang setia dulu dalam perkara yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, hal-hal lain Tuhan tambahkan. Amin. Setia dulu. Setia bergaul dengan Tuhan. Dan kita ketahui bersama dalam tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang setia bergaul dengan Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Amin. Ini yang Tuhan mau, kita kaya dengan nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat salib itu dipermalukan, tetapi Tuhan ganti kita yang dimuliakan. Jangan kita anggap enteng peristiwa kayu salib itu. Karena dari situ juga kita dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Kita lanjut biar nggak panjang-panjang. Poin yang ketujuh, penolakan Tuhan ganti dengan penerimaan. Matius 27 ayat 46. Kita ingat peristiwa di Taman Getsemani itu. Tuhan yang mengambil posisi sebagai manusia. Di situ dia rasakan seakan-akan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Cuman di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, di Taman Getsemani itu sampai di kayu salib itu, Tuhan tidak punya pilihan. Bapa di sorga sudah menetapkan itu dan Yesus sudah mengambil bagian itu. Dan tidak ada pilihan bagi dia. Pertama dia bilang apa? Kalau boleh cawani lalu dari hadapanku. Terus peristiwa apa? Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan terjadi penolakan di situ. Tetapi kan nggak mungkin berubah itu rencana. Penebusan itu nggak mungkin berubah. Yesus harus ambil itu. Tetapi dalam sisi manusianya, di situ dia merasakan bagaimana dia seakan-akan ditinggalkan. Dia tidak punya pilihan. Itu harus dia jalani. Nah kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih kasih pilihan. Kalau kita percaya Tuhan, kita selamat, tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya tidak binasa. Tuhan kasih pilihan. Tuhan nggak maksa kita loh. Nggak ada pemaksaan di situ. Tuhan cuma kasih pilihan. Kamu mau ambil yang mana terserah. Itu kehendak kamu. Tuhan kasih pilihan. Tetapi pada waktu itu, peristiwa Tuhan Yesus, dia nggak ada pilihan. Harus diambil itu. Sekalipun dalam sisi manusia, mau menolak. Nah, apakah kita masih mau setengah-setengah untuk milih mengikuti Yesus, untuk milih tetap setia kepada Tuhan Yesus? Tentu enggak. Betul enggak? Nggak mungkin. Ketika kita ambil satu sikap, ketika kita ambil satu tindakan, sikap hati, saya mau setia mengiring Tuhan. Sekali Yesus tetapi Yesus. Itu tindakan iman kita. Deklarasi. Iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak untuk diperdebatkan dengan orang lain. Karena iman itu bukan bicara ilmu pengetahuan. Iman itu bagaimana hubungan kita.
lepas pribadi dengan Tuhan. Iman itu bagaimana roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Allah sendiri. Kalau ada yang mau ngajak memperdebatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak usah dilayani. Karena iman percaya kita bukan untuk diperdebatkan. Lanjut, yang terakhir nih. Kutuk ditukar Tuhan menjadi berkat. Galatia 3 ayat 13-14. Yang tadinya kita layak terima kutukan itu, tetapi Tuhan ganti. Dia yang menjadi terkutuk lewat kematian di kayu salib. Yang sebenarnya tidak layak. Karena Yesus tidak layak. Nggak ada memenuhi satu syarat pun untuk dia berada mati di kayu salib. Tetapi karena cinta dia, oleh karena cintanya Tuhan akan saudara dan saya, dia lakukan. Dia terima itu. Dia tukar di kayu salib agar kita menjadi dan menerima berkat-berkat yang telah dijanjikan dari Abraham sampai kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berjanji memberkati kita, ini hanya soal waktu. Ini hanya soal waktu. Tuhan dengan segala jaminan, nggak main-main di kayu salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyawa Tuhan sekaligus untuk kita diberkati. Jangan kita kecil hati kalau Tuhan belum jawab doa kita. Karena semuanya ada proses. Ada yang puluhan tahun baru Tuhan jawab. Ada yang belasan tahun baru Tuhan jawab. Kalau cuma baru sehari, 2 hari, 3 hari, Tuhan belum jawab, jangan dulu kecil hati. Jangan dulu cemberut atau jangan dulu kecewa. Nikmati saja. Amin. Selalulah bersukacita dalam Tuhan. Karena akan tiba saatnya. Kadang di luar pemikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bahkan sebelum timbul dalam pikiran kita juga. Tuhan sudah tahu. Tetapi kembali lagi semua tergantung dalam sikap hati kita. Bagaimana mau kita tetap setia dengan janji-janji Tuhan itu. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Teman bisa, suami atau istri bisa. Tetapi Tuhan Yesus sekali dia berjanji, pasti dia tepati. Karena apa? Nyawanya saja dia berikan ganti saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan.